tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kabar pembebasan dua tokoh politik nasional, Thomas Lembong, mantan Kepala BKPM, dan Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Keduanya sempat tersandung urusan hukum yang menyeret perhatian publik dan media, tapi sekarang mereka bebas. Pertanyaannya, apa arti semua ini? Apakah ini murni hukum, atau ada aroma politik menjelang 2029? Mari kita bedah bersama. Thomas Trikasih Lembong dikenal sebagai tokoh reformis dan pendukung ekonomi terbuka, terseret dalam kasus yang sempat membuat publik bertanya-tanya, mengapa seseorang dengan rekam jejak bersih bisa ikut terseret? Apakah karena perbedaan sikap politik terhadap pemerintahan saat ini? Sementara itu, Hasto Kristianto ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan suap dan intervensi hukum pada masa lalu. Tapi pembebasannya baru-baru ini menimbulkan spekulasi besar. Apakah ada tekanan? Apakah penahanannya bermuatan politik? Pembebasan kedua tokoh ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik pasca pemilu ke-2024. Kita tahu, setelah Prabowo resmi terpilih sebagai presiden, konfigurasi kekuasaan berubah cepat. Banyak tokoh yang sebelumnya dianggap berseberangan kini mulai didekati atau bahkan dipulihkan perannya. Tom Lembong, yang dikenal dekat dengan kubu Anies Baswedan, kini justru tak lagi dianggap ancaman. Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintahan baru mencoba merangkul lawan-lawan politik demi stabilitas nasional. Bebasnya Tom bisa menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi elite di balik layar. Sedangkan kasus Hasto lebih kompleks. PDI Perjuangan yang kini berada di luar pemerintahan, masih memiliki kekuatan besar di legislatif dan akar rumput. Pembebasan Hasto bisa berarti dua hal. Pertama, adanya kekuatan balik dari PDIP yang sedang menyiapkan posisi untuk ke-2029. Kedua, bisa jadi ini strategi dari pihak berkuasa untuk menghindari polarisasi tajam menjelang pembentukan kabinet baru. Secara politik, bebasnya dua tokoh ini adalah pesan, tidak ada yang benar-benar jatuh dalam politik Indonesia. Semua bisa kembali, selama punya kekuatan, jaringan, atau kartu tawar. Yang menarik adalah bagaimana pembebasan ini akan memengaruhi peta koalisi jelang Pilpres ke-2029. Apakah Tom akan kembali aktif di ranah kebijakan ekonomi? Apakah Hasto akan tetap menjadi juru bicara ideologis PDIP atau justru menjadi martir politik yang menguatkan basis? Yang jelas, pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristianto bukan sekadar kabar hukum biasa. Ini adalah bagian dari babak baru dalam dinamika kekuasaan. Seperti biasa, politik Indonesia tak pernah sepenuhnya hitam putih, selalu ada area abu-abu yang menyimpan kejutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sinyal rekonsiliasi atau justru konsolidasi kekuasaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.